Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi keuangan menengah 2 akan menjelaskan tugas asistensi AKM 2. Perkenalkan, nama saya Kizi Esterina dengan NPM C10200110 dan rekan saya. Dan saya Tiara Fadila dengan NPM C10-2081. Selanjutnya kami akan menjelaskan tugas asistensi yang pertama dari tentang kuitas. Jadi di sini saya mengambil soal yang pertama, ada PT Interis. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pertama tentang equity yang diambil dari soal 1. PT Interis menerbitkan 250 lembar saham biasa bernilai pari $5 dan 50 lembar saham preferred bernilai pari $100 secara lamsam dengan harga $100.000. Diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk penerbitan tersebut ketika nilai pasar setiap saham biasa adalah $168 dan nilai pasar saham preferred masing-masing adalah $460. Untuk jawabannya, di sini ada nilai wajar saham biasanya $42.000. Ini diambil dari 250 lembar saham biasa dikali dengan 168 dari nilai pasar setiap saham biasanya. Terus ada nilai wajar saham preferred-nya $23.000. Ini dari 50 lembar saham preferred-nya dikali sama 460 dari nilai pasar saham preferred masing-masing. Jadi ada totalnya $65.000. Lalu ada alokasinya, ini ada saham biasanya 64.615 diambil dari nilai wajar saham biasanya ini dibagi sama totalnya dikali 100.000. 100.000 ini dari jumlah lamsamnya. Lalu ada saham preferred. Saham preferred juga dari nilai wajar saham preferred yang 23.000 dibagi dengan totalnya dikali dengan jumlah lamsamnya 100.000. Jadi totalnya ada 100.000. Lalu untuk jurnal untuk penerbitan sahamnya, di debitnya ada kas 100.000 dari nilai yang lamsamnya. Terus di kreditnya ada saham biasanya 1.250. Ini diambil dari 250 yang lembar saham biasa ini dikali dengan 5 dari nilai parinya. Lalu ada agio sahamnya. Agio sahamnya pengurangan dari saham biasa yang alokasi dikurang dengan modal saham biasanya ini. Lalu ada saham preferred. Saham preferred juga dari 50 yang lembar saham preferred ini dikali dengan 100. Jadi totalnya 5.000. Lalu agio sahamnya juga pengurangan dari saham preferred yang alokasi dikurang dengan modal saham preferred 5.000. Jadi totalnya $30.365. Lalu soal selanjutnya, buatlah ayat jurnal untuk penerbitan tersebut ketika hanya nilai pasar saham biasa yang diketahui dan besarnya adalah $340 per saham. Di sini ada jumlah lamsamnya 100.000 dari soal, lalu ada alokasi saham biasa. Alokasi saham biasa ini 250 dari yang soal ini dikali 340 dari saham biasa yang diketahuinya ini. Lalu ada alokasi saham preferred-nya ini pengurangan dari jumlah lamsam dikurang dengan alokasi saham biasa. Jadi totalnya ada $15.000. Lalu jurnal untuk penerbitannya di debitnya ada kas 100.000, di kreditnya ada saham biasa 1.250, ini dari jurnal yang sebelumnya yang ini. Lalu ada agio saham biasa, ini dari pengurangan yang alokasi saham biasa ini dikurang dengan modal saham biasa. Jadi total 83.750. Lalu ada saham preferred-nya 5.000, ini dari yang jurnal sebelumnya. Lalu agio sahamnya juga ini selisih dari alokasi saham preferred yang ini dikurang dengan saham preferred yang ini. Jadi totalnya ada 10.000. Lalu selanjutnya ada soal yang investment. Ini dari soal yang kedua. Jadi pada tanggal 1 Januari 2012, PT Jaguar membeli obligasi dengan pari 12% dan mempunyai nilai jatuh tempo sebesar $300.000. Tanggal obligasi itu adalah 1 Januari 2012 dan akan jatuh tempo pada 1 Januari 2017. Dengan pendapatan bunga yang akan diterima pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
Obligasi itu digolongkan ke dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk soalnya diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal pada tanggal pembelian obligasi itu. Jadi di debitnya ada investasi dalam instrumen utang, di kasnya di kredit. Dengan total 300.000 dolar ini dari soal yang ini. Lalu yang keduanya buat ayat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima pada tahun 2012 dan 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012-nya di debitnya ada kas, di kreditnya ada pendapatan bunga senilai 36.000. 36.000 ini dari yang nilai kasnya 300.000 dikali dengan nilai parinya 12%. Dan sama juga untuk yang 31 Desember 2013, di debitnya ada kas 36.000 dan di kreditnya ada pendapatan bunga 36.000. Lalu soal selanjutnya ada akuntansi untuk lese. Ini diambil dari soal kedua. Pada tanggal 31 Desember 2012, PT Indi menandatangani perjanjian lese yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun untuk melesi kendaraan dari PT Sinci. Informasi berikut terkait dengan perjanjian berikut. Yang pertama, ada perjanjian ini mensyaratkan pembayaran sewa yang sama sebesar 80.000 dolar yang dimulai 31 Desember 2012. Lalu yang B-nya nilai wajar kendaraan pada 31 Desember 2012 adalah 500.000 dolar. Yang ketiga, kendaraan tersebut memiliki estimasi umur ekonomis 6 tahun dengan nilai residu yang tidak dijamin sebesar 19.000 dolar. PT Indi menyusutkan kendaraan serupa dengan menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya, visi ini tidak dapat diperbarui. Pada akhir masa lese, kendaraan itu dialihkan kepada lesor. Lalu suku bunga pinjaman incremental PT Indi adalah 12% per tahun. Suku bunga implisit lesor tidak diketahui oleh PT Indi. Yang terakhir, pembayaran sewa tahunan termasuk biaya eksekutori sebesar 2.860 dolar yang berhubungan dengan pakai properti. Untuk soalnya diminta buatlah ayat jurnal pada pembukuan lisi untuk mencerminkan penandatanganan perjanjian lese dan untuk mencatat pembayaran serta beban yang terkait pada lese ini untuk tahun 2012 dan 2013 akhir periode PT Indi ini adalah 31 Desember. Yang pertama kita membuat dulu tabel amortisasinya. Di sini pada tanggal 31 Desember 2012 utang sewanya ini 500.000. Itu sesuai dengan yang nilai wajar kendaraan ini. Terus di 31 Desember 2012-nya lagi ada pengurangan pokoknya ada 80.000 dolar. Jadi untuk utang sewa 31 Desember 2012 ini ada 420.000, pengurangan dari 500.000 dikurang dengan 80.000. Lalu untuk yang 31 Desember 2013 kasnya 80.000. Ini ada pengakuan beban bunga. Ini dari utang sewa yang terakhir 420.000 dikurang 20% dari suku bunga ini. Lalu ada pengurangan pokok, ini pengurangan dari kas dikurang dengan beban bunga, hasilnya adalah 29.600. Lalu utang sewanya 390.400 dari 420.000 dikurang dengan 29.600. Pada 31 Desember 2014, kasnya 80.000, beban bunganya 46.848. Ini pengurangan dari pengalian dari 390.400 dikali 12%. Lalu ada pengurangan pokoknya 33.152. Ini dari 80.000 dikurang 46.848. Lalu ada utang sewanya 357.248.000. Ini pengurangan dari yang sebelumnya 390.400 dikurang dengan 33.152. Lalu di 31 Desember 2015, beban bunganya ada 42.870. Di pengurangan pokoknya ada 37.130 dan utang sewanya ada 320.118.000. Di tahun 2016, hasil 80.000, beban bunganya 38.414. Pengurangan pokoknya 41.586 dan utang sewanya 278.532. Untuk yang tahun 2017 ini nilai kasnya 19.000 karena di sini ada dengan nilai residu yang tidak dijaminnya 19.000. Beban bunganya 33.424. Pengurangan pokoknya ini ada minus 14.424. Lalu ada utang sewanya 264.108. Ini penjumlahan dari yang
278.532 ditambah dengan minus 14.424.000. Lalu untuk jurnalnya pada 31 Desember 2012 di debitnya ada aset sewa pembiayaan, di kreditnya ada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 500.000. Pada 31 Desember 2012-nya debitnya ada beban penyusutan, di kreditnya ada akumulasi penyusutan. Ini 80.167. Lalu di terakhir ada pembayaran sewa pada 31 Desember 2013. Di sini ada debit liabilitas sewa pembiayaan. Terus ini senilai 77.144. Lalu ada biaya eksekutori 2.856, di kreditnya ada kas 80.000. Ini yang liabilitas 77.144 dari biaya eksekutorinya kan 2.856 yang ini. Lalu di kasnya ini 80.000. Jadi untuk liabilitasnya ini pengurangan dari yang kasnya 80.000 dikurang 2.856. Jadi total ada 77.146. 144. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada materi sekuritas dilutif. Yang dimana di sini ada soal. Di sini tuh PT Virgo, intinya itu PT Virgo ini tuh memiliki hutang obligasi yang akan dikonversikan menjadi saham preferen. Nah, setiap $1.000 obligasi itu akan dikonversikan menjadi 20 lembar saham preferen. Dengan nilai parnya itu $50 per saham. Lalu juga seluruh obligasinya itu akan dikonversikan menjadi saham preferen, dan kita juga di sini itu diminta untuk mencatatkan ayat jurnal untuk proses konversinya menggunakan metode nilai buku. Nah, ketika obligasi dikonversikan menjadi saham, ada dua yang harus kita catat. Yang pertama itu kita harus mencatat penghapusan jurnal untuk utang obligasi yang dicatat sebagai pengurangan utang, dan juga yang kedua itu kita harus mencatat jurnal dengan pencatatan saham preferen yang baru diterbitkan. Nah, yang dimana di sini ya, yang pertama mencatat jurnal untuk penghapusan utang obligasi. Jurnalnya itu utang obligasi itu saham preferen yang dimana 406.000 dolarnya itu dari si soalnya dari sini. Lalu si saham preferennya juga 406.000 di kredit. Nah, lalu untuk yang kedua itu kita mencatat jurnal untuk penerbitan saham preferen yang baru. Dengan jurnal saham preferennya di debit, lalu modal disetor saham preferennya di kredit dengan angka 14.000, di mana perhitungannya itu dari 1.000 si sahamnya yang ini dibagi dengan 50 dolar dari nilai parnya, lalu dikali dengan 20 lembar saham yang ini preferen, lalu dikali juga dengan 35 obligasi, didapatlah 14.000 dolar. Nah, selanjutnya itu ada materi revenue. Di sini ada juga contoh soal yang akan dibahas, yang dimana di sini pada tahun 2012 PT Rizky setuju untuk membangun sebuah apartemen dengan harga 1,2 juta dolar. Lalu juga ada informasi yang terkaitnya, yaitu ada di sini ada 3 tahun ya, ada 2010, 2011, lalu 2012. Lalu di sini ada cost incurred to date dengan 3 tahun dengan angka yang tertera. Lalu ada estimated cost yet to be incurred 3 tahun juga. Di sini ada angkanya tertera, dan di tahun 2012 ini 0. Lalu ada customer billings to date di 3 tahun juga angkanya tertera. Lalu ada collection of billings to date di 3 tahun ini juga angkanya tertera. Lalu di sini itu ditanyakan untuk hitunglah laba kotor yang diakui setiap tahunnya, dan juga kita menghitung ayat jurnal untuk setiap tahunnya. Nah, di sini dalam metode persentase penyelesaian itu laba atau ruginya diakui berdasarkan persentase penyelesaian proyek pada akhir tahun terhadap
total penyelesaian proyek tersebut. Nah, si presentasi penyelesaian ini juga dihitung melalui cara yaitu membandingkan biaya yang sudah dikeluarkan dengan perkiraan total biaya proyeknya. Di sini juga ada langkah-langkahnya, yang dimana langkah pertama itu kita menghitung dulu total biaya proyek yang diperkirakannya dengan menghitung biaya yang dikeluarkan ditambah dengan perkiraan biaya yang dikeluarkan. Nah, kita hitung per tahunnya. Untuk di tahun 2010 ini angka biaya yang dikeluarkan dengan perkiraan biaya yang belum dikeluarkannya didapat dari tabel ini ya, yang 280.000 ditambah dengan 520.000 dihasilkan $800.000. Lalu untuk tahun 2011-nya juga sama, diperoleh dari sini yang 600-nya dan juga 200-nya dari sini yang estimated, didapatlah $800.000 juga. Lalu untuk tahun 2012-nya juga didapat dari yang sudah diketahui di sini 785 dengan estimated-nya 0. Didapatlah $785.000. Nah, lalu untuk angka selanjutnya itu kita menghitung persentase penyelesaian proyek pada akhir tahun. Nah, buat menghitungnya itu caranya itu biaya yang sudah dikeluarkan dibagi dengan total biaya. Kita hitung juga per tahunnya. Di sini ada tahun 2010 yaitu 600.000. Biaya yang sudah dikeluarkannya didapat di atas dari soal dari sini yang 2011. Lalu 800.000 dari yang ini yang udah kita hitung sebelumnya. Lalu didapatlah 0,75 atau 75%. Lalu yang 2011 itu didapat dari soal yang dimana di sini 1,2 juta dolar dibagi dengan yang sudah kita hitung juga pada tahun 2011 yaitu 800.000 dari sini, dan didapatlah 1,5 atau 150%. Nah, di sini tuh kita itu tidak bisa melebihi 100%, jadi kita batasi cuma sampai 100%. Jadi hitungannya untuk di langkah selanjutnya itu dihitungnya 1. Lalu untuk tahun 2012 juga sama, dari soal yang atas 1,2 juta dolar dibagi dengan hasil yang udah kita hitung sebelumnya $785.000, didapatlah 1,52% atau 152%, dan ini juga sama, kita batasi sampai 100%. Nah, untuk angka ketiga juga kita selanjutnya itu menghitung laba kotor, yang dimana untuk menghitung laba kotor itu yaitu presentasi dikali pendapatan dikurangi biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, dihitung juga per tahun. Untuk tahun 2010 0,75 itu didapat dari yang sudah kita hitung juga di atas ini dikali dengan si pendapatannya itu $150.000 dari yang tabel kita informasi soal, lalu juga dikurang dengan biaya yang dikeluarkannya $280.000 dari sini yang ada di soal, didapatlah 82.500. Lalu untuk tahun 2011 ini juga sama, 1,0 didapat dari si presentasinya yang sudah tadi kita hitung, karena tadi tidak boleh melebihi 100%, jadi kita bulatkan menjadi 1. Lalu 1,2-nya juga dari soal dan 600 juga dari soal dari sini. Lalu didapatlah $600.000, dan juga untuk yang tahun 2012 sama dan didapatlah $415.000. Lalu untuk langkah yang keempat itu yang terakhir kita membuat jurnalnya, yang dimana di tahun 2010 itu jurnalnya pendapatan persentase penyelesaian di debit dan pendapatan yang tidak diakuinya itu di kredit sebesar $82.500. Lalu untuk tahun 2011-nya itu pendapatan persentase penyelesaian di debit, lalu pendapatan yang tidak diakui di kredit
Dan juga biaya yang tidak diakuinya di kredit, yang dimana di sini itu $600.000. Dan juga pendapatan yang tidak diakuinya 82.500 dari yang tahun sebelumnya, yang tahun 2010. Lalu untuk biaya yang tidak diakuinya itu selisihnya antara yang pendapatan persentase ini dikurangi dengan pendapatan yang tidak diakui. Lalu untuk tahun 2012-nya jurnalnya sama, tapi angkanya berbeda karena dilihat dari menyesuaikan dari yang apa yang sudah kita hitung, yaitu di tahun 2012 ini 415.000 di debitnya, lalu di kreditnya 82.500 karena di tahun 2010, dan biaya yang tidak diakuinya itu sisanya dari selisih yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu ada perubahan akuntansi, yang dimana di sini ada soal dalam tahun 2012 PT Jaya beralih dan dari metode akuntansi kontrak selesai ke metode presentasi penyelesaian untuk kontrak jangka panjang. Untuk tujuan pajak perusahaan menggunakan metode kontrak selesai yang akan terus menggunakan di masa mendatang. Nah, untuk petunjuknya itu sesuaikan semua konsekuensi pajak melalui akun kewajiban yang ditangguhkan. Nah, informasi yang berkaitan juga di sini ada laba sebelum pajak yang tertera di tahun 2011 dan 2012. Dan di sini itu kita diminta untuk mengasumsikan tarif pajaknya 45% dan juga jumlah laba bersih yang akan dilaporkan di tahun 2012. Lalu juga kita diminta untuk membuat ayat jurnal yang diperlukan. Nah, di sini itu untuk yang menjawab A, untuk menghitung jumlah laba bersih yang dilaporkan pada tahun 2012 itu kita harus menghitung dulu laba bersih dari metode kontrak selesainya dan laba bersih dari metode presentasi penyelesaian. Lalu kita juga selanjutnya itu menghitung si selisihnya. Yang pertama itu kita menghitung laba bersih dari metode kontrak selesai yang bisa dilihat dari soal yang sudah diketahui. Laba sebelum pajak 2012-nya itu di sini ada 525.000. Lalu pajaknya di sini kita hitung yaitu 45% dari si 525.000 ini. Didapatlah 236.250. Sehingga si laba bersih dari metode kontrak selesainya itu selisih dari 525.000 dikurangi 236.250. Didapatlah 288.750. Lalu untuk metode presentasi penyelesaian juga bisa dilihat dari soal sini yang 770, dari 770.000, lalu pajaknya juga 45%, dari 770.000-nya itu 346.500. Lalu untuk laba bersihnya itu selisih, sehingga selisih dari si laba sebelum pajak dengan pajak yang sudah dihitungnya, yaitu didapat 423.500. Lalu yang ketiga itu ada selisih laba bersih antara metode presentasi penyelesaian dan juga metode kontrak. Dari selisih sini kita hitung, kita selisihkan dari 423.500 dikurangi dengan 288.750 sehingga didapatlah 134.750. Nah, untuk jumlah laba bersih yang dilaporkan pada tahun 2012-nya itu kita bisa lihat dari si selisihnya, yaitu $134.750. Nah, untuk yang B-nya, kita membuat jurnal yang dimana pada 31 Desember itu di debitnya laba bersihnya 134.750 dan di kreditnya itu ada kewajiban pajak ditangguhkan sebesar 134.750 juga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.